Pernah mendengar Lek Bali, Juru? Lek Bali Nikan merupakan makhluk yang terbentuk karena ilmu tertentu, wujudnya digambarkan dengan mata yang besar dan gigi taring yang tajam. Masyarakat Bali memiliki cerita mitos yang mereka percaya terkait asal-usul Lek Bali ini. Penasaran seperti apa asal-usul Lek Bali dan kisah mistis di baliknya? Asal-usul Lek Bali dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimilikinya di dalam diri. Dalam hal ini, Lek berarti mengganti juga mengubah identitas diri yang terikat dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu Lek berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Ilmu Lek terkadang disalahartikan sebagai ilmu hitam, padahal ilmu Lek merupakan upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi. Sedangkan ilmu hitam adalah metode dengan teknik atau cara yang merugikan orang lain. Makna sesungguhnya dari Lek adalah menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Menurut sifat penggunaannya, ilmu Lek dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Satvika baik, Rajasika ego dan keakuan, dan Tamasika emosi buruk. Hal ini menandakan Lek sebagai ilmu yang netral. Di sisi lain, Kamus Bahasa Provinsi Bali.id menjelaskan Lek sebagai jelmaan binatang seperti kera, babi, dan ayam untuk menakut-nakuti seseorang. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah kehadiran Lek menyakiti manusia? Nyatanya, secara umum, Lek tidak menyakiti karena prosesnya sendiri cukup bagus bila seseorang memang berminat mempelajarinya. Cerita mitos dari Lek Bali. Misteri Lek Bali tidak berhenti sampai pada pengertian ilmunya saja. Ada sejumlah mitos dari masyarakat Bali yang menjelaskan asal-usul Lek Bali tersebut. Menurut masyarakat Bali, legenda Lek Bali berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi, yaitu ketika pemerintahan Raja Arlangga berlangsung. Kala itu, masyarakat berspekulasi seorang janda bernama Calonaran memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung berbahasa aneh. Tidak jarang, perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit. Reputasi buruk yang dimilikinya membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun, karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana berencana membunuhnya saat tertidur di malam hari. Naas, Calonarang bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga ia pun marah, matanya seolah akan keluar. Dilengkapi gigi taring panjang yang dimilikinya, Calonarang menyemburkan api dari mulutnya hingga para prajurit mati dan cerita inilah yang menjadi asal-usul Lek Bali. Seperti apa bentuk Lek? Menurut Asosiasi Para Psikologi Nusantara yang dikutip dari library.unip.am.ac.id, sejumlah kitab lontar menjelaskan ilmu-ilmu Lek, di antaranya ada lontar Cambrabrak, lontar Sampian Emas, lontar Tanting Amas, dan lontar Jung Biru. Selain itu, ilmu Lek juga memiliki tingkatannya tersendiri. Berikut ini penjelasannya. 1. Ilmu Lek tingkat bawah. Tingkatan pertama sekaligus terendah adalah ilmu Lek tingkat bawah. Ilmu ini merupakan ilmu untuk mengubah wujud seseorang menjadi binatang seperti monyet, anjing, babi, kambing, ular, dan masih banyak lagi. 2. Ilmu Lek tingkat menengah. Tingkatan kedua ilmu Lek adalah tingkat menengah, yaitu kemampuan untuk mengubah wujud seseorang menjadi burung Garuda. Dalam bentuk lainnya, seseorang dapat berubah menjadi pitik bengil yang mempunyai paruh dan cakar yang berbisa dengan mata yang mengeluarkan api. Ilmu tingkat menengah ini juga dapat mengubah seseorang menjadi Jakatumun yang digambarkan sebagai pohon enau tanpa daun. Pada batangnya, pohon enau tersebut dapat mengeluarkan api serta bau busuk yang beracun. 3. Ilmu Lek tingkat tinggi. Tingkatan akhir ada pada tingkatan tinggi. Pada ilmu Lek tingkat tinggi, Lek dapat mengubah wujud seseorang menjadi Nyai Rangda. Ilmu tingkat tinggi Lek juga mampu mengubah orang menjadi baj, menara pembawa jenazah, bertingkat 21 atau dalam bahasa Balinya disebut tumpang selikur. Tubuh menara itu berisi api sehingga siapapun yang kena akan hangus menjadi abu. Lek melambangkan apa? Lek sendiri merupakan gabungan dari kata Le dan Akbele berarti penyihir, dan Ak berarti jahat. Oleh karena itu, dalam mitologi Bali, Lek dilambangkan sebagai penyihir jahat. Umumnya, Lek hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu Lek. Pada siang hari, ia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, ia akan berada di sekitar kuburan
untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun, Leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan Leak dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan yang ganas, seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi Rangda, yaitu ratu dari para Leak. Hal ini menghasilkan cerita baru untuk Leak, bahwa Leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Leak tidak hanya mengincar organ tubuh, tetapi juga senang menghisap darah bayi di dalam kandungan. Biasanya, mereka akan terbang untuk mencari perempuan hamil. Ada 3 Leak yang terkenal, 2 di antaranya perempuan dan 1 laki-laki. Menurut kepercayaan lainnya dari orang Bali, Leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Padahal, bentuk sesungguhnya dari Leak adalah orang yang memiliki lidah panjang dan gigi tajam. Sejumlah orang beranggapan, sihir Leak hanya berfungsi di Bali, sehingga Leak hanya ditemukan di Bali. Itulah asal-usul Leak Bali dan kisah mistis di baliknya. Leak Bali dapat terwujud karena adanya ilmu yang dipelajari seseorang untuk membuka segala batasan dalam dirinya. Semoga informasi ini membantu Semeton mengenal Leak Bali lebih dalam. Info ini saya ambil dari detikbali.com.